Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman. Kita akan membahas di seputar PIP ya, atau Program Indonesia Pintar. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya terkait dengan dua cara aktivasi rekening ya bagi teman-teman calon penerima PIP tahun 2021. Nah, apakah Anda sudah aktivasi rekening? Ya, ini di video kita sebelumnya teman-teman kita sudah membahas ya. Jadi siapa saja yang wajib untuk melakukan aktivasi rekening ya. Nanti teman-teman bisa cek saja ya di video kita ya. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini ya, di video kita teman-teman bisa cek di bagian playlist PIP ya, atau Program Indonesia Pintar. Teman-teman nanti bisa mengecek dari sini ya. Jadi siapa saja yang harus melakukan aktivasi rekening ya. Terus yang berikutnya teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas bagaimana cara aktivasi rekening. Ternyata masih banyak sekali yang menanyakan, mungkin masih bingung ya bagaimana cara melakukan aktivasi rekeningnya. Nah, sebelumnya teman-teman kita ingatkan kembali ya, bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi untuk aktivasi rekening nanti kita sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal ya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 20 tahun 2021 ini ya, tentang perubahan kedua atas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, di sini nanti kita akan aturannya adalah ini. Nah, ini nanti teman-teman bagaimana cara melakukan aktivasi rekeningnya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk aktivasi rekening itu terakhir adalah tanggal 31 Desember 2021. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya. Jadi siapa saja yang harus melakukan aktivasi rekening. Nah, yang harus aktivasi rekening itu adalah teman-teman yang mendapatkan program bantuan Indonesia Pintar, tapi dia masih masuk ke dalam SK nominasi. Nah, kalau dia masuk ke dalam SK nominasi, dan SK nominasi itu apa ya? Jadi SK nominasi itu diberikan kepada nasabah baru ya, atau nasabah exciting yang masih eksis, yang belum melakukan aktivasi. Dana bantuan masih belum tersedia di rekening. Aktivasi ini dilakukan dengan pencetakan buku rekening. Jadi artinya teman-teman yang masih masuk dalam SK nominasi itu wajib melakukan aktivasi rekening dulu supaya nanti dananya itu bisa dicairkan ke buku rekeningnya. Nah, untuk aktivasi rekening sendiri teman-teman di sini ada dua cara teman-teman ya. Yang pertama adalah aktivasi perorangan. Ya, jadi aktivasi perorangan. Nah, kalau perorangan ini teman-teman tentunya teman-teman itu datang sendiri ya. Jadi secara mandiri per siswanya. Yang kedua adalah aktivasi kolektif. Nah, kalau kolektif ini tentunya kelompok teman-teman. Ya, tentunya kelompok. Nah, terus nanti ketika aktivasi rekening itu berkasnya apa saja yang perlu disiapkan. Nanti kita jelaskan di sini. Yang pertama teman-teman, aktivasi perorangan itu ada perbedaan berkas dengan aktivasi yang kolektif ya. Tentunya kalau yang bersangkutan itu bisa langsung ke bank sendiri ya, itu tentunya teman-teman harus membawa beberapa persyaratan. Untuk aktivasi perorangan ya, dari dokumen yang harus dibawa untuk perorangan itu adalah asli dan kopi bukti identitas. Nah, bukti identitas ini teman-teman bisa membawa fotokopi KTP ya bagi teman-teman yang sudah memiliki, atau mungkin fotokopi pelajar ya, kartu pelajar ya, atau mungkin kalau tidak punya teman-teman bisa membawa bukti identitas yang lain ya. Misalkan bawa saja ijazah ataupun mungkin KK ya, atau mungkin akte lahir. Itu sebagai bukti identitasnya. Yang kedua, ya itu adalah surat keterangan kepala sekolah yang menerangkan sebagai siswa penerima PIP. Nah, ini wajib teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti yang pertama adalah teman-teman itu harus dipastikan apakah teman-teman itu sebagai penerima PIP apa bukan. Jadi teman-teman nanti bisa koordinasi dengan sekolah. Nah, sekolah nanti akan melihat di sistemnya teman-teman ya, apakah teman-teman itu masuk ke dalam SK nominasi atau masuk ke dalam SK pemberian.
Ini sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya. Kalau masuk di dalam SK nominasi ya, di sini ada aktivasi dan belum aktivasi. Ya, artinya kalau belum aktivasi berarti teman-teman itu belum memiliki buku rekening, yang aktif sehingga dana belum bisa dicairkan. Tapi kalau sudah aktivasi, teman-teman nanti masuk ke SK pemberian. Kalau SK pemberian ini nanti berarti sudah memiliki rekening aktif, teman-teman tinggal menarik dananya saja. Nah, teman-teman untuk mengetahui ini ya, teman-teman bisa koordinasi dengan sekolahnya. Nah, kalau nanti misalkan sekolahnya menunggu informasi ya, karena biasanya sekolah itu akan koordinasi dengan bank penyalurnya ya, kapan bisa melakukan aktivasi dan kapan bisa penarikan dananya. Ya, seperti itu. Terus yang berikutnya teman-teman, untuk aktivasi perorangan ini berarti teman-teman datang sendiri ke bank ya. Nah, nanti datang sendiri ke bank dengan membawa bukti identitas dan juga surat keterangan kepala sekolah yang menerangkan siswa sebagai penerima PIP. Ini jika teman-teman sudah koordinasi dengan sekolah dan teman-teman diberikan petunjuk untuk aktivasi sendiri di bank. Ya, bisa dipahami ya. Terus nanti teman-teman juga mengisi ini ya, formulir pembukaan rekening ya, karena aktivasi baru. Tapi ini nanti diisi di banknya ya, di bank penyalurnya. Oke ya. Terus yang kedua adalah aktivasi kolektif. Nah, aktivasi kolektif di sini teman-teman ini nanti hampir sama dengan ketika teman-teman ini tidak bisa melakukan aktivasi sendiri. Jadi nanti di sini ada surat kuasa dari siswanya. Ya, biasanya kalau kolektif itu perwakilan teman-teman ya. Jadi siswa-siswa itu nanti dia nanti dibantu oleh sekolah dalam hal pelaksanaan aktivasi rekeningnya. Nah, dokumen yang dibawa ini adalah aktivasi kolektif, ini biasanya sekolah teman-teman ya. Jadi yang membantu adalah sekolah. Ya, tadi ada surat kuasa dari siswa yang memberikan kuasa bahwa untuk melakukan aktivasi kolektif. Yang kedua adalah SPJTM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Ini juga yang buat sekolah. Surat keterangan kepala sekolah yang menerangkan siswa penerima PIP. Yang nomor 4 adalah asli dan fotokopi KTP kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau bendahara ya. Yang berikutnya adalah asli dan fotokopi pengangkatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau bendahara. Yang terakhir adalah asli dan fotokopi identitas siswa. Nah, ini kalau kolektif, tapi kebanyakan kalau melihat di masih pandemi seperti ini teman-teman ya, kalau kita lihat teman-teman itu banyak yang melakukan aktivasi rekening secara kolektif ya, sehingga nanti teman-teman biasanya teman-teman mengumpulkan berkas ya. Jadi mengumpulkan berkas ya, ini identitasnya ya, biasanya yang diminta kakaknya. Nah, itu nanti teman-teman dikumpulkan di sekolah. Setelah itu teman-teman mengisi berkas pengajuan formulir pembukaan rekening ini ya. Nanti semua data ini diisi komplit ya. Setelah itu di bawah di sini ya ditandatangani ya, ditandatangani yang menyetujui ya, tanda tangan nasabahnya atau siswanya. Dan nanti di sini kalau semua sudah diisi komplit ya, semua sudah diisi komplit, baru nanti ya pihak sekolah itu akan ke bank penyalur. Dia akan menyerahkan berkas-berkas ketika aktivasi kolektifnya ini. Ya, ini kalau teman-teman aktivasi kolektif biasanya dibantu oleh pihak sekolah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman terkait dengan kalau sudah aktivasi rekening, bank rekeningnya sudah aktif lah, baru dana itu bisa dicairkan. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau aktivasi sendiri, ya tentunya teman-teman harus membawa yang terpenting adalah poin 2-nya ini. Surat keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan siswa penerima PIP. Ya, dan juga tentunya teman-teman nanti harus berkoordinasi dengan sekolah apakah teman-teman itu sebagai penerima PIP apa tidak. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, terus yang terakhir teman-teman, pastikan teman-teman sudah mengecek ya. Teman-teman bisa mengecek di sini ya, di pip.kemdikbud.go.id. Teman-teman nanti bisa mengecek apakah teman-teman itu sebagai penerima PIP apa bukan. Kalau misalkan teman-teman di sini belum yakin, teman-teman bisa ditanyakan di sekolahnya. Nanti di sana akan dicekkan ya, apakah teman-teman itu sebagai penerima PIP untuk SK pemberian atau SK nominasi. Nah, terkait penjelasan apa itu SK nominasi dan SK pemberian ya, teman-teman nanti bisa cek di video kita ini ya. Nah, terus yang terakhir teman-teman ya, biasanya teman-teman ketika ada yang tanya, Pak, misalkan teman saya sudah cair kok saya kok belum cair, atau mungkin teman-teman sudah dapat kok saya belum dapat ya, itu karena SK PIP itu secara bertahap ya. Ini selalu kita sampaikan bahwa SK pemberian atau SK penerima PIP itu dicairkan itu secara bertahap.
Ini misalkan ada tahap 8, 7, 9 ya. Dari tahun 2021 sudah banyak ya, sampai 9 tahapan ya. Terus mungkin ada yang bertanya juga, Pak, katanya dari pihak sekolah harus menunggu. Ya nggak apa-apa ya, karena mungkin sekolah, yang terpenting teman-teman sudah memastikan bahwa teman-teman sebagai penerima PIP dan teman-teman sudah berkoordinasi dengan sekolah. Ya biasanya sekolah akan berkoordinasi dengan bank penyalurnya ya, sehingga nanti ada koordinasi, sehingga nanti akan mempercepat proses pencairan dana PIP-nya ya, karena masih pandemi ya. Biasanya yang digunakan itu biasanya yang kolektif, sehingga nanti dibantu sekolah, teman-teman mengumpulkan berkasnya saja ya, seperti itu teman-teman. Cukup sekian saja teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Mungkin bagi teman-teman nanti yang kurang paham ya, bisa tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.